Syarat pengajuan KUR Bank BRI tahun 2025 dengan studi kasus kali ini adalah ketika teman-teman mengajukan pinjaman KUR, KTP dan tempat usaha teman-teman berbeda. Gimana cara mengajukannya? Apa saja syarat-syaratnya supaya pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 disetujui? Simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, usaha makin besar, lancar, dan tentu saja pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025-nya disetujui ya. Amin. Baik teman-teman, tadi di spill sudah di depan bagaimana sih syarat atau tata cara pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 dengan studi kasus yang akan saya bahas adalah ketika KTP teman-teman berbeda dengan lokasi usaha di mana teman-teman akan mengajukan pinjaman. Apakah ditolak untuk pengajuan pinjamannya atau bisa dengan mudah diterima, dan bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa pemberkasan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, sebagai prognosa di awal ya teman-teman ya, saya sudah sering sekali membahas tentang bagaimana sih cara atau syarat pengajuan KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, kilas balik sebentar ya teman-teman ya, sebelum kita bahas studi kasus yang tadi. Jadi, teman-teman untuk bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, tentu saja teman-teman modal utamanya itu adalah usaha. Nah, ketika teman-teman akan mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025, tapi salah satu syarat yakni adanya atau ketersediaan usaha teman-teman tidak ada, maka kemungkinan untuk teman-teman disetujui atau di-approve pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025-nya saya rasa akan sangat sulit sekali ya teman-teman ya. Mengingat sekarang ini sudah semakin ketatnya untuk approval atau persetujuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, tentu saja syarat utama tadi ada usaha. Syarat-syarat yang berikutnya apa? Syarat yang berikutnya adalah usia teman-teman minimal sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Jika teman-teman sudah menikah, tentu saja nanti syarat yang berikutnya adalah silahkan lengkapi KTP teman-teman sebagai pengaju dan juga KTP pasangan teman-teman sebagai pasangan. Jadi pasangan harus mengetahui teman-teman, karena pasangan akan diajak ke bank untuk penandatanganan atau akad kredit atau penandatanganan SP3K, surat pernyataan perjanjian kredit. Oke. Setelah itu nanti fotokopi buku nikah, kemudian nanti fotokopi kartu keluarga atau KK, kemudian nanti teman-teman harus melengkapi, kalau tadi di depan sudah saya colek harus ada usaha. Tentu saja usaha teman-teman harus divalidasi atau dibuktikan dengan surat keterangan usaha atau OSS. Nah, OSS ini bersifat online kalau OSS ya teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman ini mau mengajukan persyaratan KUR tanpa melalui online, yakni dengan istilahnya bukan OSS, dengan SKU, surat keterangan usaha, maka teman-teman silahkan pergi ke balai desa setempat atau kelurahan meminta untuk dibuatkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, nanti di situ akan divalidasi bahwa teman-teman ini, oh iya benar, si Bapak A, si Ibu C ini benar-benar memiliki usaha. Nah, kemudian usaha yang akan dibiayai, akan disetujui atau di-approve itu adalah minimal berusia usahanya 6 bulan. Ketika teman-teman memiliki usaha di bawah 6 bulan, rentan untuk akan disetujui. Karena syarat utama yang harus marketing atau mantri Bank BRI itu ketahui, validasi adalah usaha teman-teman minimal sudah berjalan 6 bulan. Nah, langkah yang selanjutnya adalah studi kasus. Oke, ya. Studi kasus yang akan saya bahas kali ini adalah ketika teman-teman, saya misalkan saja ya, ini tidak harus sama dengan yang saya sebutkan, tapi teman-teman bisa memilah dan memilih nih, apakah mirip kasusnya dengan yang akan saya utarakan atau tidak. Jadi gini teman-teman,
ketika teman-teman mau mengajukan pinjaman kur Bank BRI di kota Bandung misalkan, dan usaha teman-teman, posisi daerah lokasi usaha teman-teman, misalkan Lamongan, Soto, dan lain sebagainya, itu berada di kota lain, di Jakarta misalkan. Jadi kan Bandung dan Jakarta ini adalah dua provinsi bahkan ya yang berbeda ya teman-teman. Satu Jawa Barat, satu di DKI Jakarta. Maka apakah bisa teman-teman mengajukan dengan KTP Bandung setujui atau di approve dengan usaha di luar kota Bandung misalkan di Jakarta. Nah, untuk teman-teman bisa memvalidasi pernyataan saya, tentu saja ini dari pengalaman ya teman-teman. Silakan teman-teman kembali lagi ke Bank BRI unit di mana teman-teman dikeluarkan KTP. Misalkan KTP teman-teman Bandung, silakan teman-teman pergi ke Bank BRI unit terdekat dengan KTP teman-teman, yakni daerah Bandung, sekitaran Bandung situ, sekitar kecamatan atau kabupaten kota KTP teman-teman, ditanyakan, Bapak atau Ibu Mantri atau Marketing BRI, saya punya usaha di Jakarta. Apakah saya boleh mengajukan pinjaman di Bandung dengan lokasi di usaha di Jakarta? Biasanya teman-teman yang sudah itu boleh. Dikarenakan nanti mereka biasanya Bapak Ibu Mantri atau marketing Bank BRI didampingi dengan kepala cabang mereka, itu biasanya mereka akan melakukan OTS, on the spot. On the spot ini untuk memastikan bahwa teman-teman yang ber-KTP di Bandung ini memang benar-benar memiliki usaha di Jakarta. Jadi nanti petugas BRI akan datang dari Bandung ke Jakarta untuk memvalidasi keberadaan usaha teman-teman. Jika dirasa tervalidasi betul usaha teman-teman di Jakarta, maka akan disetujuilah atau akan di-approve lah untuk pinjaman kur Bank BRI tahun 2025 teman-teman dengan KTP Bandung usaha di Jakarta. Pun dengan studi kasus di mana kebalikannya ya, misalkan teman-teman ya, usaha teman-teman di Jakarta, usaha teman-teman di Jakarta, di Bandung, KTP teman-teman Jakarta, itu kan kebalikannya. Itu juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman silakan mengajukan pinjaman kur Bank BRI di KTP teman-teman untuk divalidasi di lokasi usaha teman-teman, di on the spot oleh pihak marketing atau mantri Bank BRI di tempat usaha. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin ketika teman-teman ini benar-benar memiliki usaha, karena nanti pihak marketing atau mantri Bank BRI itu akan sangat mengusahakan untuk dilakukannya on the spot, kunjungan ke tempat usaha teman-teman, sehingga teman-teman jangan perlu khawatir dan juga jangan risau ketika teman-teman mengajukan pinjaman kur Bank BRI tahun 2025 dengan jenis kasus yang sudah saya sebutkan tadi. KTP berbeda lokasinya dengan usaha ya. Yang penting nanti dibuktikan dengan benar-benar ada usahanya, ada SKU atau OSS-nya yang nanti akan divalidasi dengan bentuk on the spot ataupun kunjungan ke lokasi usaha oleh pihak marketing atau mantri Bank BRI. Baik, itu saja teman-teman informasi singkat dari saya tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman kur Bank BRI tahun 2025 teman-teman, di mana lokasi usaha teman-teman berbeda dengan lokasi pengajuan teman-teman atau berbeda dengan tempat tinggal atau KTP teman-teman. Sudah saya bahas, jangan sampai skip penjelasan saya. Semoga pengajuan kur Bank BRI tahun 2025 teman-teman ini tepat disetujui, tepat di ACC, sehingga akan menambah suntikan dana atau modal kerja teman-teman semakin besar, sehingga usaha teman-teman makin besar, makin lancar, syukur-syukur tambah buka cabang di berbagai kota atau provinsi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.